Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjat dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Guru dan Bapak Guru yang sudah menyempatkan waktunya melihat presentasi hari Senin ini. Dan terima kasih untuk instruktur kita, Ibu Kartika Nur Fajrina, sudah membimbing kita hingga saat ini. Kali ini kita akan mempresentasikan materi penelitian dengan metode deskriptif. Saya Renita dari 10 TKP 1, saya bertugas sebagai host dan di samping saya ada Ari Ardiansyah dari 10 TKP 2, bertugas sebagai moderator dan satu lagi Via Fitriani dari 10 TKP 1. Bertugas sebagai presenter, saya akan membacakan tata tertib selama kegiatan presentasi ini berlangsung. 1. Dilarang menyanggah atau menambahkan saat presenter sedang melakukan presentasi. 2. Peserta dilarang menyalakan audio saat presentasi berlangsung. 3. Akan diadakan sesi tanya jawab maksimal 3 pertanyaan jika waktu sudah tidak memungkinkan. 4. Peserta boleh bertanya melalui kolom chat atau mengaktifkan audio atau mikrofon. Saya persilahkan kepada moderator saya untuk menyampaikan kata demi kata. Terima kasih untuk host saya, Renita, telah memberikan waktu untuk menjelaskan sedikit mengenai judul presentasi kali ini. Saya Ari Ardiansyah dari kelas 10 TKP 2 bertugas sebagai moderator. Untuk sesi presentasi kali ini, saya akan menjelaskan sedikit dari judul. Ini jadi penelitian metode deskriptif. Adalah suatu metode dalam penelitian kelompok manusia suatu sistem. Kepada presenter, silakan untuk mempresentasikan materinya. Baiklah, saya akan mempresentasikan sekarang. Penelitian metode deskriptif. Presenter Via Fitriani, moderator Ari Ardiansyah, host Renita Farinda. Yang pertama yaitu desain penelitian. Merupakan rancangan penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menuntun peneliti untuk dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan peneliti. Yang kedua, dalam arti yang lebih luas, desain penelitian mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti, mulai dari identifikasi, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data, sampai akhirnya pada analisis data. Ketiga, dalam pengertian yang lebih sempit, desain atau rancangan peneliti mengacu pada jenis peneliti yang digunakan untuk mencapai tujuan peneliti. Keempat, oleh karena itu, desain atau rancangan penelitian berguna sebagai pedoman untuk mencapai tujuan peneliti. Kegunaan desain penelitian. 1. Merupakan sarana bagi peneliti untuk memperoleh jabatan terhadap pertanyaan peneliti. Merupakan alat bagi peneliti untuk mengontrol atau mengendalikan berbagai variabel yang berpengaruh pada suatu penelitian. Tiga hal penting yang perlu dikaji sebelum menentukan desain peneliti. Pertama, sejak awal harus menentukan apakah akan dilakukan intervensi dalam penelitian tersebut atau hanya melaksanakan pengamatan saja tanpa intervensi. Kedua, apabila dipilih penelitian observasional harus ditentukan
Apakah akan dilakukan pengamatan sewaktu atau dilakukan dalam kurun waktu tertentu? Ketiga, apakah akan dilakukan studi retrospektif, yaitu mengevaluasi peristiwa yang sudah berlangsung, ataukah studi prospektif, yaitu dengan mengikuti subjek untuk meneliti peristiwa belum terjadi. Desain penelitian tidak ada yang lebih unggal daripada yang lain, karena jenis desain penelitian yang dipilih berhubungan erat dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Satu jenis penelitian dapat menunjang jenis penelitian yang lain. Studi deskriptif. Data awal suatu penyakit dapat digunakan untuk menyusun studi analitik mengenai sebab akibat penyakit tersebut. Tahapan berikutnya mungkin dapat dilakukan studi inversional atau eksperimental berupa intervensi medis, prosedur, dan lain-lain dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit tersebut. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan deskripsi mengenai fenomena yang ditemukan, baik berupa faktor resiko maupun efek atau hasil. Data disajikan pada adanya peneliti atau menganalisis mengapa fenomena itu terjadi. Karena pada studi deskriptif tidak diperlukan hipotesis, tidak perlu uji statik. Ciri penelitian deskriptif. Pertama, kesatu, merupakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan variabel. Kedua, tidak diperlukan kelompok kontrol. Ketiga, hubungan sebab akibat hanya merupakan perkiraan. Keempat, hasil penelitian sesuai dengan data tanpa dianalisis mendalam. Kelima, merupakan penelitian pendahuluan untuk digunakan pada penelitian lain. Keenam, pengumpulan data dilakukan satu periode tertentu. Ketujuh, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan cross-seksional. Terakhir yang kedelapan, penelitian ini dapat dilakukan pada wilayah atau kelompok terbatas. Jenis-jenis penelitian deskriptif. Pembagian menurut Scodijo N. 1. Survei. 2. Studi penelaahan kasus. 3. Studi perbandingan. Keempat, studi korelasi. Kelima, studi prediksi. Yang terakhir, keenam, penelitian evaluasi. Manfaat penelitian deskriptif. Kesatu, menyusun perencanaan kesehatan pada masyarakat. Kedua, mengadakan evaluasi program pelayanan kesehatan yang telah dilakukan. Ketiga, usulan untuk penelitian lanjutan. Keempat, dapat juga digunakan untuk membandingkan prevalensi penyakit tertentu antar daerah dalam waktu yang berbeda. Keuntungan penelitian deskriptif. Relatif mudah dilaksanakan, tidak memerlukan kelompok kontrol, diperoleh banyak informasi penting yang dapat digunakan
untuk perencanaan program pelayanan kesehatan pada masyarakat. Membandingkan status kesehatan dan sebagai pendahuluan penelitian analitik atau eksperimen. Hasil yang diperoleh memerlukan penelitian lanjut atau tidak. Kerugian penelitian deskriptif. Pengamatan hanya satu kali yang diibaratkan sebagai potret. Tidak dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu. Tidak dapat menentukan sebab akibat. Misalnya, bila ditemukan penderita hipertensi dengan kadar kolesterol yang tinggi, tidak dapat menentukan sebab akibatnya. Langkah-langkahnya, ke-1, memilih masalah yang akan diteliti. Kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Yang ketiga, membuat asumsi atau dasar perumusan hipotesis. Keempat, merumuskan hipotesis penelitian. Yang kelima, merumuskan dan memilih teknik pengumpulan data. Yang keenam, menentukan kriteria atau kategori atau klarifikasi data. 7. Menentukan teknik dan alat pengumpulan data. 9. Melakukan pengolahan data. 10. Menarik kesimpulan atau generalisasi. Terakhir ke-11, menyusun, mempublikasi penelitian. Protokol penelitian deskriptif. Ke-1, merumuskan pertanyaan penelitian. 2. Tujuan dan prediksi operasional. Yang ketiga, populasi studi dan subjek penelitian. Keempat, cara pengambilan dan besarnya simpel. Kelima, menentukan variabel yang akan diteliti. Keenam, pengumpulan data. Ketujuh, pengolahan data. Kedelapan, penyajian data. Terakhir, ke-9, analisis data, menarikan kesimpulan, dan penulisan laporan. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan tindakan awal yang sangat penting dalam merencanakan penelitian, karena dari pertanyaan penelitian dapat disusun tujuan penelitian. Contoh pertanyaan penelitian. 1. Apakah tekanan darah orang normal akan meningkat dengan bertambahnya umur? Kedua, berapa besar prevalensi penggunaan oralit oleh masyarakat untuk mengatasi kekurangan cairan pada penderita diare? Tujuan. Perumusan tujuan penelitian adalah hal yang sangat penting karena tujuan penelitian merupakan pedoman dalam melakukan tindakan selanjutnya. Contoh tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui prevalensi ISPA pada anak-anak umur 1-2 tahun di daerah A. 2. Untuk mengetahui pemakaian oralit oleh masyarakat di daerah A dalam mengatasi kekurangan cairan pada penderita diare. Populasi dan subjek studi. Populasi studi dapat berupa masyarakat di suatu daerah atau beberapa daerah, instansi seperti sekolah, industri atau rumah sakit, atau data rekam medis di rumah sakit. Penentuan populasi harus hati-hati dan jelas, karena populasi studi merupakan kumpulan dari subjek studi, karena dari individu di dalam populasi akan diukur ciri-cirinya sesuai dengan tujuan peneliti. Cara pengambilan sampel. Setelah menentukan populasi dan kriteria subjek studi, maka kegiatan selanjutnya adalah menentukan apakah seluruh subjek studi dalam populasi atau diambil sebagai sampel. Bila akan mengambil
Bila akan mengambil sampel, tentukan cara pengambilan sampel dan besar sampel. Bila pengambilan sampel secara acak, tentukan tip random sampling yang akan digunakan. Menentukan variabel yang akan diteliti. Pertama, menentukan variabel diperlukan untuk menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan data. Kedua, misalnya mencari prevalensi penderita ISPA pada anak, maka tentukan umur anak. Bila juga ingin mengetahui status gizi, tentukan cara pengukuran yang digunakan. Agar variabel yang telah ditentukan mudah diukur, maka variabel tersebut harus dibuat definisi operasional. Pengumpulan data. Bagaimana teknik pengumpulan data dilakukan? Pengumpulan data, contohnya wawancara, perlu pedoman wawancara, angket, tertutup, terbuka, atau tertutup dan terbuka. Pengolahan data. Setelah data diperoleh, data diorganisasikan sedemikian rupa agar mudah disajikan dan dianalisis. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan komputer atau manual. Cara yang digunakan tergantung ketersediaan alat dan SDM serta banyaknya data yang diolah. Analisis data. Pada penelitian deskriptif, analisis data yang diperoleh dilakukan perhitungan statistik sederhana seperti rasio, persentase, atau proporsi rata-rata, simpang baku, koefisien korelasi. Terima kasih. Terima kasih kepada presenter yang telah memaparkan presentasinya. Baiklah, sesi kali ini masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat. Ada pertanyaan dari Melsa Aprianti. Jelaskan batasan pengertian populasi target, populasi terjangkau, kerangka sampling, dan sampel. Yang kedua ada pertanyaan dari Peter Abdian Nugraha. Bagaimana langkah-langkah di dalam penyusunan instrumen penelitian? Mohon kepada presenter untuk dijawab. Saya akan menjelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Melsa. Jelaskan batasan pengertian populasi target, populasi terjangkau, kerangka sampling, dan sampel. Pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu untuk dikenal generasi penelitian. Pengertian populasi target. Populasi target adalah sekelompok subjek Populasi target adalah sekelompok subjek atau objek, manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sebagai sarana penelitian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Peter. Bagaimana langkah-langkah di dalam penyusunan instrumen penelitian?
mendefinisikan variabel, menjabarkan variabel ke dalam indikator yang lebih rinci, menyusun butir-butir, melakukan uji coba, menganalisis kesahihan dan keterandalan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ari Ardiansyah. Apa yang dimaksud dengan sampel? Non-probabilitas. Sampel non-probabilitas. Sampel non-probabilitas adalah anggota populasi tidak diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Jenis-jenis sampel non-probabilitas. Sampel sistematis, sampel purposif, dan sampel kuota. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ari Ardiansyah. Apa yang dimaksud dengan populasi terjangkau? Populasi itu disebut populasi terjangkau apabila populasi yang terdiri atas kelompok, subjek, atau objek yang dijadikan sarana penelitian itu terdata. Misalnya siswa kelas 2 kelas 9 SMP. N. Fajar tahun pelajaran 2009-2010. Pertanyaan dari Kartika Nurul. Jelaskan sumber-sumber yang dapat kita gunakan untuk memperoleh masalah penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, sumber masalah dapat diperoleh dari berbagai macam arah. Kehidupan sehari-hari dari pembaca buku, dapat diberi dari orang lain. Akan tetapi, menuntutnya orang paling baik adalah datang dari dirinya sendiri, sehingga ada dorongan kebutuhan untuk memperoleh jawaban. Sugiono 1994 menambahkan bahwa sumber masalah bisa diambil dari 1. Adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. 2. Penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga, dari pengaduan. Yang keempat, kondisi yang muncul karena adanya kompetisi. Pertanyaan dari Melsa. Apakah ada perbedaan antara yang dimaksud dengan masalah penelitian dengan masalah yang bukan penelitian?
Ada pertanyaan tambahan. Apa yang maksud pengertian populasi target? Mohon sabar, presenter akan segera menyiapkan jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Melsa. Bedanya jika masalah yang bukan penelitian tidak memerlukan sajian mendalam dan dapat diselesaikan dalam waktu relatif atau singkat. Ada pertanyaan dari Kartika Nurul. Oh, Rehan. Rehan, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah dan bagaimana penerapannya dalam penelitian? Dan ada juga pertanyaan dari Kartika Nurul, selain metode deskriptif, apalagi yang Anda ketahui? Mohon untuk dijawab. Metode ilmiah adalah suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interaksi yang simastis dan fakta-fakta, maka metode ilmiah berkehendak untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kartika Nurul. Selain metode deskriptif, apalagi yang Anda ketahui? Metode penelitian eksperimental. Metode penelitian eksperimental adalah metode penelitian dengan cara memanipulasi
Memanipulasi kondisi dan suatu alami. Penelitian dengan metode tersebut akan menghasilkan kondisi buatan. Meskipun demikian, tidak semua jenis penelitian bisa menggunakan metode eksperimental. Terima kasih kepada para partisipan yang bertanya dan akan kami tutup. Silakan host untuk melanjutkan. Jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, akan sebaiknya saya tutup presentasi kali ini. Oke, jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, akan sebaiknya saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi ini. Dan di kolom chat ada presentasi deskriptif, itu diisi buat absen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.